Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita dapat diberikan kesehatan dan umur hingga saat ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Uhti Dewi Mukti, siswi dari MTSN 1 Muko-Muko. Teman-temanku sekalian, sepertinya saat ini kita sedang berada di era globalisasi yang sangat luar biasa. Penggunaan gadget, laptop, dan penggunaan semua barang-barang canggih kini sudah sangat banyak di masyarakat kita. Ya, mungkin kita melihat ada banyak sekali dampak positifnya. Tapi di balik itu semua ada juga dampak negatifnya. Mengapa bisa demikian? Baiklah, bukannya saya bermaksud untuk menggurui, bukannya saya bermaksud untuk mengajari. Saya di sini hanya ingin berbagi ilmu untuk membuka wawasan kita dalam penggunaan media sosial. Baiklah, izinkan saya membawakan pidato yang bertema peran generasi milenial dalam perkembangan Islam di era digital. Generasi milenial saat ini sering sekali menjadi perbincangan dalam berbagai aspek, baik pendidikan, sosial, budaya, norma-norma, hingga perkembangan teknologi yang kini semakin canggih. Generasi milenial juga dianggap sebagai generasi pembawa nilai-nilai negatif. Mengapa demikian? Karena banyak remaja lebih menyukai K-pop atau kebarat-baratan. Generasi milenial juga sangat terbuka dengan teknologi. Contohnya, setiap orang pasti memiliki gadget dengan berbagai fitur. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, dan TikTok. Media sosial jika dimanfaatkan dengan bijak, maka akan bermanfaat bagi penggunanya. Dimudahnya alat komunikasi. Lain halnya dengan dahulu, tidak ada yang namanya smartphone. Mereka menggunakan tulisan yang dikirimkan ke kantor pos untuk saling berkomunikasi jarak jauh. Tetapi, ada juga modus-modus kejahatan di media sosial. Penipuan, penyebaran berita hoaks, video-video tidak pantas dan tidak layak untuk ditonton. Nilai-nilai sosial yang dahulu sangat dihargai, kini seakan telah hilang entah kemana. Adat istiadat yang menjadi ciri khas seakan telah hilang, seakan telah ditinggalkan oleh masyarakat muda. Generasi milenial lebih mengedepankan sikap egoisme dan rasionalisme dalam menghadapi suatu hal. Apabila yang mereka inginkan tidak tersampaikan, emosi mereka akan mencuat, kemarahan, makian, hujatan, dan banyak lagi yang bisa mereka lakukan. Dampak positif dari kemajuan dunia saat ini menjadi bumerang aktif di semua sisi-sisinya. Tidak pahamnya generasi milenial terhadap ajaran Islam akan menjatuhkan mereka ke dalam ajaran yang menyimpang dan tidak sesuai dengan yang Islam ajarkan. Banyak orang lebih sempurna gerakan TikToknya daripada gerakan sholatnya. Banyak orang yang lebih hafal lagu kebarat-baratan daripada sholawat dan ayat-ayat Al-Qur'annya. Banyak orang yang lebih mementingkan bermain game daripada melaksanakan perintah orang tuanya. Ada juga orang yang hanya berjilbab ketika ia sekolah atau saat dia mengaji saja. Tetapi saat dia di media sosial, saat dia di luar, dia melepaskan hijabnya alias dia membuka auratnya. Ingatlah, api neraka jahanam lebih panas dari
dari alasan kalian memakai jilbab. Dengan hal ini, generasi milenial sangat berpengaruh dalam hal agama dan dakwah. Munculnya komunitas dakwah menjadi salah satu solusi dalam hal dakwah. Sedangkan materi dakwah yang disampaikan adalah isi pesan yang disampaikan dai kepada anak yang berusia remaja, khususnya generasi milenial saat ini. Materi yang disampaikan adalah yang berasal dari Al-Quran atau hadis-hadis yang hendaknya membawa mereka mencintai Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang memberikan manfaat dan kasih sayang kepada alam, serta mengenal dan menghargai keberagaman yang ada. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki lagi dalam penggunaan media sosial untuk hal-hal dakwah, membuat konten-konten Islami, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Makan itik pakai sumpit, uti cantik, mohon pamit. Wa akhiron, unzur maqala, wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.